Nah, hari ini teman-teman kita ketemu lagi di Sales Clinic dengan saya ya, teman-teman Natali, dengan pastinya pembicara kita yang luar biasa. Apa kabar Pak Heri? Ya, luar biasa. Luar biasa Natali. ya, semangat banget. Gimana teman-teman, semangat semua ya? Selamat pagi semuanya, teman-teman sehat-sehat ya, yang lagi di Zoom ini ya semuanya ya. Oke, jadi sebelum kita start teman-teman, kita santai dulu. Kita santai. Gimana nih teman-teman? Omsetnya sejauh apa ya? Udah 6 bulan ya teman-teman ya. Gimana omsetnya sejauh ini? Nah, di luar juga sama teman-teman. Banyak teman-teman juga yang di luar di bidang insurance ya kan, maupun yang pebisnis gitu ya. Semua pada bilang bisnis lagi lesu ya kan, ngeluhnya cuannya makin dikit gitu-gitu ya. Terus ditambah lagi ya kan, ada keluhan customer yang bilang apalagi sekarang asuransi juga unit linknya semua turun gitu ya, banyak yang kecewa juga ya kan Pak Heri kan. Terus ada juga customer yang bilang aduh udah unit link turun ya kan, dikasih sekarang ada produk baru dari asuransi tapi produknya cuma hanya berapa puluh tahun gitu kan. Asik ngeluh aja teman-teman ya, padahal bisa dibilang ya teman-teman ya, perusahaan kita ini kan dan perusahaan lain juga lah tentunya ya, semua perusahaan asuransi ya kan pasti sudah mengeluarkan produk-produk yang maksudnya kayak supermarket lah ya, produk apapun kita bisa beli gitu kan, sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan. Udah ada pilihannya gitu kan Pak Heri kan. Betul. Cuman kenapa masih ada nasabah-nasabah yang ngeluh nih? Nah, menurut saya nih Pak Heri, kemungkinan ya produk yang dibeli itu mungkin pertama kan customer gak ngerti ya dia beli apa ya kan, makanya dia ngeluh. Terus itu sering terjadi. Makanya terus juga ada customer yang mungkin pas dia beli produk ini gak sesuai sama dia Pak Heri, ya kan. Jadi pas ketemu dengan kondisi yang seperti sekarang, mereka ngeluh gitu kan. Unit link turun, terus proteksinya hanya segitu, pendek jangka waktunya pendek aja proteksinya kan. Terus nah, hari ini kita akan bahas teman-teman, dimana kita sekarang akan bahas Panin kan punya produk ya teman-temannya, punya beberapa produk, oke. Jadi kita sekarang akan belajar bagaimana menggunakan produk-produk tersebut ya kan, untuk diaplikasikan untuk diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya si nasabah teman-teman. Jadi kedepannya untuk jangka kedepannya nggak ada lagi customer yang ngeluh unit link turun gitu kan, nggak ada yang ngeluh aduh proteksinya udah habis gitu-gitu kan. Jadi nggak ada masalah-masalah yang seperti ini lagi. Nah langsung aja ya kita Pak Heri ya. Boleh Natali. Jadi kita saya mau tanya mewakili teman-teman ya Pak Heri ya. Maksudnya bagaimana sih kita mengaplikasikan produk-produk ini sesuai dengan kebutuhannya si nasabah ya? Ya, ini pertanyaan sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Karena kita sebagai agen itu adalah salah satu skill yang harus dimiliki. Kenapa? Karena di lapangan kita ketemu dengan nasabah yang banyak, dengan latar belakang yang banyak, dengan kondisi kebutuhan karakter yang berbeda-beda. Benar. Ya, walaupun kadang-kadang kita jumpa nasabah yang dalam satu rumah, saudara ya, kakak beradik, itu juga belum tentu punya kebutuhan yang sama loh. Meskipun usianya hampir-hampir sama. Walaupun usianya juga hampir sama. Jadi hampir sama kalau kita ketemu dua orang nasabah usianya sama, jenis kelamin sama, ya, punya income yang lebih kurang relatif sama. Ya. Pertanyaannya apakah kebutuhan mereka sama? Juga belum pasti. Oh gitu, soalnya kan gini Pak Heri, kebanyakan di lapangan kan orang pada tanya nih. Nah saya nih tolong dong buatin proposal, usia saya 21 misalnya kan. Tolong dong buatin proposal, terus agen aja, pulang langsung buat proposal kan langsung gitu ya. Langsung buat aja. Nah terus nanti kalau misalnya ada perbedaan, loh kok beda teman saya kok preminya segini, kok saya segini gitu kan. Jadi memang itulah kondisinya, karena setiap orang itu berbeda. Setiap orang itu berbeda, kondisi itu masing-masing orang berbeda. Ada orang usia yang sama, satu sudah berkeluarga, satu belum berkeluarga. Satu sudah punya keluarga, belum punya anak, satu sudah 3 orang anaknya. Nah, satu orang lagi yang belum menikah, tapi dia punya tanggungan sangat banyak. Jadi kita tidak bisa langsung kasih, tarik kesimpulan orang yang usianya sama, relatif sama, ya, kemudian penghasilan relatif sama dan kebutuhannya sama, tidak bisa. Kita semua yang hampir sama aja pun produknya berbeda karena gitu ya Pak Heri. Karena di balik itu masih ada hal-hal yang perlu kita gali lebih dalam lagi.
Nah, Gimana? jadi kebetulan hari ini kenapa kita ambil topik ini? Karena kan kita baru launch satu produk baru ya, Ya. Panin Proteksi Pasti. Benar. Nah, tadi kata Natali jelas ya, bahwasanya kadang-kadang ada nasabah yang mengeluh produk yang sudah dia beli itu seperti apa. Nah, ini sekarang kan unit link lagi pada banyak yang komplain, Iya, unit harga ini benar, turun kan gitu ya. benar. Padahal sebenarnya seorang nasabah ketika dia beli unit link dia juga sudah harus tahu unit link itu bisa naik bisa turun. Ya. Nah, orang komplainnya kan saat turun kan. Benar. Waktu naiknya bagaimana kan Semua gitu pada ya. diam ya. Nah, jadi kita harus memang sebagai agen punya salah satu skill adalah mengetahui karakteristik produk kita, Oke. kemudian disesuaikan dengan kondisi dan keadaan serta kebutuhannya nasabah. Itu sangat penting sekali. That's why ketika saat sekarang ini kita ada produk baru yang namanya Panin Proteksi Pasti, kita juga harus mengetahui apa produk tersebut, bagaimana produk tersebut, dan bagaimana saya harus mengaplikasikan produk tersebut di lapangan gitu. Kepada siapa saya harus pasarkan produk Ya. seperti ini. Kan gitu ya. Jadi tidak melulu bahwasanya saya multilink aja sepanjang karir saya Iya, untuk sebagai semua agen. orang ya. Semua orang kan gitu ya. Karena kenyataannya memang tidak semua orang cocok untuk unit link. Oke. Cocok dengan unit link kan gitu ya. Iya. Nah, itulah yang kadang-kadang ketika itu tidak cocok, kemudian agent juga tidak ada melakukan pendekatan yang lebih dalam, Iya. tidak melakukan analisa, sehingga kadang-kadang bisa jadi Mis-sellingnya. bukan mis-selling juga. Kadang-kadang tidak pas kebutuhan nasabah. Iya. Agent sebenarnya tidak mis-selling. Mis-selling artinya adalah dia salah menjelaskan gitu ya. Oke. Tapi dia sudah jelaskan dengan benar, cuman kebetulan tidak tepat saja produk yang dia kasih. Untuk kondisi Untuk orang nasabah dan pada saat kondisi. itu. Iya, Ya. oke. Jadi memang sebagai seorang nasabah, sebagai seorang agen, kita harus mengenal nasabah kita. Oke. You have to know your customer. Gimana sih Pak Heri biar kita bisa tahu nih kan? Soalnya kan Jadi- umumnya kan begitu ya Pak Heri. Umumnya sih kebanyakan pokoknya usia dia segini udah sama Ya, aja produknya. Usia makanya segini sama gitu. Kita dulu banyak melakukan kesalahan dan kita belajar dari kesalahan. Iya. Dulu banyak sekali agen dan bahkan bukan dulu, sekarang pun masih banyak sekali agen yang hanya tahu nama orang dan usia orang langsung udah buat proposal. Iya benar. Itu bagi saya adalah sebuah hal yang seperti ahli nujum, langsung nerawang, wah orang ini butuh apa, dibuatin proposal. Ya hampir sama dengan kalau Anda ke dokter, begitu sampai di dokter dia tahu, oh Natali, dia kenal Natali kan. Nah, Anda cari saya pasti Anda sedang ada keluhan sakit. Ya udah, sini saya buatin resep. Nggak diperiksa ya? Dia nggak diperiksa, dia udah tahu namanya Natali, dia tahu dia datang pasti sakit, dia langsung buka resep. Sakitnya apa nggak ditanyain gitu. Jadi itulah teman-teman, kita harus mengenal nasabah kita. Itu Iya. mengenal bukan hanya tahu namanya. Kadang-kadang loh, jangankan orang yang baru kita jumpai, teman yang sudah selama ini dekat dengan kita, belum Udah tentu kita kita kenal kenal. baik loh. Oh, oke. Karena kita kenalnya kan waktu hahaha aja, waktu senang, karaoke bersama, nyanyi atau minum makan bersama. Tapi apa yang terjadi dengan dia secara lebih dalam itu kita nggak tahu. Tahu luarnya aja Iya, ya. kita tahu kulit luarnya Iya, aja, kelihatan di luar tuh ya Iya. oke semua. Padahal di dalamnya dia sedang kusut, dia sedang punya musibah, Ada masalah. dia punya ya. masalah Iya, kan gitu ya. benar, Kondisi benar. keuangan dia banyak sekali orang tidak terlihat. Penampilan di luar, wah ini keren banget nih orangnya pasti kemampuannya bagus sekali. Preminya harus buat tinggi-tinggi Preminya nih buat ya. tinggi-tinggi atau Benar. wah ini gak ada masalah keuangan. Ternyata di balik itu dia sedang menghadapi sebuah problema bencana keuangan yang orang lain tidak tahu, Iya. kan tidak nampak di luar gitu. Iya. Nah itulah alasannya kenapa we have to know our customer, dan itu tentunya karakteristik nasabah kita itu juga kita harus ketahui. Nah biasanya kalau kita sekarang ini kan kita punya banyak produk nih dari Panin ya, ada Ya. Panin Proteksi Pasti ya baru launch, kemudian sebelumnya kita juga sudah launch yang namanya Panin Smart Protection, itu ya. juga produk yang sangat bagus sekali ya. Nah kemudian ada produk-produk lama yang kita sudah pasarkan sangat lama sekali dan sangat populer, yaitu Multilink dengan Ya. MaxiLink Assurance kan gitu ya. Benar. Nah, bagaimana kita menempatkan produk-produk ini? Ya, kemudian ada juga Panin Life Care dan lain-lainnya. Bagaimana kita menempatkan produk-produk ini? Kita menggunakan produk-produk yang ada. Kita berikan sebagai solusi sesuai dengan karakteristik kebutuhan nasabah. Ya. Nah, tentunya teman-teman kita
hari ini bisa belajar bersama-sama ya. Ya. Pertama adalah kita harus tahu ya usia. Range usia seseorang itu akan mempengaruhi apakah dia lebih tepat di mana. Ya. Ya, di produk apa, itu pasti ya, karena kita harus tahu orang dengan usia tertentu, maka ketahanan dia terhadap misalnya kondisi naik turunnya unit link itu juga akan jadi pengaruh ya. Jadi kalau kemarin teman-teman ada ikut acara webinarnya yang dari Direktur Panindai Life ya. Kemarin ada dikasih sedikit rumus, tapi rumus yang umum ya, artinya itu bisa dipakai. Dia bilang adalah kalau orang sudah kita mau tahu berapa persen orang itu bisa masuk di sebuah investasi yang beresiko. Jadi rumusnya adalah kalau orang usianya masih 30, ya usianya 30, maka dia masih bisa masuk ke produk beresiko besar seperti saham dan unit link saham ya, ataupun reksadana saham. Itu sebesar berapa? 100 kurang usia dia. Jadi kalau orang usia 30 tahun, ya portfolio dia ada 70% dia bisa masukin masih ke tempat yang beresiko. Tapi itu tidak pasti ya, tidak tapi pasti itu juga. rata-rata. Artinya adalah kita bisa tahu usia seseorang itu akan mempengaruhi. Biasanya kan sama ya. Kita kalau berolahraga, orang di usia yang masih muda, olahraganya dia masih bisa main sepak bola, badminton kan gitu ya. Begitu usia sudah meningkat, dia sudah harus kurangi. Betul. Kan gitu ya. Jadi disesuaikan. Kalau di investasi juga demikian. Yang sifatnya itu memicu jantung, beresiko tinggi, itu waktu di usia tertentu sudah harus dikecilin. Benar. Nah, kemudian usia itu juga mempengaruhi misalnya karakteristik produk. Pada produk unit link misalnya ya teman-teman, Anda kalau pelajari, produk unit link itu di usia yang muda itu murah sekali, murah dan luar biasa murah. Murah sekali ya. Jadi usia-usia muda, usia 20-an tahun, itu per 1 juta per bulan itu bisa dapat UP sampai 2 miliar, 1,5 miliar, kan luar biasa sekali. Iya, benar. Nah, kenapa? Karena biaya asuransinya murah sekali, sangat murah. Nah, tapi ketika seseorang udah usianya 60 sekian, 70 sekian, 80 sekian, itu biaya asuransi sudah meloncat tinggi sekali. Nah, makanya dengan kondisi seperti itu, kita sangat sarankan ya, ini sarankan, bukan berarti ini adalah hukum pasti mati. harus begini ya, bukan seperti yang tadi kan, usia 30, maka dia angka 100 kurang usia. 70% boleh di investasi yang lebih beresiko. Nah, kalau orang usia, sebaliknya orang usia 70 tahun, dia sudah sebalik. Dia hanya boleh 30% maksimum. Benar, tapi kita harus ini lagi ya Pak Heriat. Kita tapi ini lagi ya, pilah-pilah lagi Pilah ya. lagi, benar. Kita cari tahu lagi lebih Cari tahu lagi, belum tentu juga. Benar. Ada orang 70 tahun tapi fisiknya masih kuat kan gitu ya. Benar. Ada orang yang usianya muda tapi dia tidak berani ambil resiko. Benar. Jadi teman-teman kembali lagi, know your customer itu is the must. Usia memang masih mempengaruhi, dan usia itu biasanya kalau di produk-produk unit link, usia-usia yang sudah lanjut, usia 60-an ke atas, itu kita betul-betul ya, saya secara pribadi itu tidak akan sarankan lagi mereka itu beli unit link. Jadi belilah produk yang bisa punya masa pembayaran lebih pasti. Jadi misalnya 10 tahun, pasti 10 tahun, 15 tahun, pasti 15 tahun. Jadi begitu dengan kondisi seperti itu, dia tidak akan ada masalah suatu hari nanti fluktuasi unit link membuat dia pembayaran preminya itu berlebih-lebih gitu. Karena memang kita nggak pernah bisa tahu kan, tidak bisa prediksi unit itu gerakannya seperti apa. Dulu begitu bagus, sekarang jelek. Ya, nanti ke depan bisa bagus atau jelek, nggak ada yang tahu. Nggak ada tahu ya. Benar. Jadi jenis kelamin juga mempengaruhi. Jenis kelamin mempengaruhi. Background pekerjaan itu mempengaruhi. Kemudian background pekerjaan itu dan usia pasti ada relevansinya. Kan gitu ya. Misalnya kalau kita ketemu dengan orang yang masih usianya muda. Kan? Kita harus kasih apa? Orang masih usia muda, cita-cita tinggi, gaji masih baru mulai start, belum besar gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini dia butuh apa? Dia butuh proteksi yang tinggi sekali. Anak masih kecil, cicilan masih tinggi. Dia butuh proteksi yang tinggi. Tapi preminya tuh kecil gitu ya. Sekecil mungkin gitu. Benar. Nah, orang-orang seperti ini kita harus kasih produk apa? Nah, kita akan belajar bersama hari ini. Nah, teman-teman, jadi
kita langsung polling nih atau nanti aja? Boleh, kita langsung kita masuk dulu bagaimana sebenarnya produk-produk kita. Ya. Dan nanti kita akan sekilas bahas panin proteksi pasti itu seperti apa. Baik. Yep. Nah, jadi mungkin prinsip daripada penjualan ya yang paling penting adalah mengenal karakteristik produk kita. Ya, karena contoh di Penin, kita tentu harus tahu di Penin Daichi itu produknya apa aja. Karakteristik produk itu seperti apa, sehingga kita tahu dengan karakteristik produk yang kita miliki ini cocoknya produknya untuk siapa, untuk dalam kondisi apa, usia berapa dan bagaimana kondisinya, sehingga nasabah yang kita kasihkan, kita berikan solusi itu akan mendapatkan sebuah hal yang lebih maksimal. Oke. Yep. Nah, hari ini kita perlu belajar bersama, yaitu supaya apa? Satu hal yang kita tahu bahwasanya hukum di penjualan adalah seorang penjual dia harus yakin dulu dengan produk dia sebelum dia ketemu dengan customer. Jadi kita harus belajar dulu benar-benar produk kita ya. Kita harus yakin. Jadi kalau misalnya seperti tadi kata Natali kan, ada orang yang bilang, oh Penny sudah keluar produk baru, tapi produknya proteksinya cuma 10 tahun, pendek sekali ya. Jadi tidak yakin gitu. Kalau Anda tidak yakin, maka yakinlah. Kalau Anda tidak yakin, maka yakinlah Anda tidak akan bisa menjual produk tersebut dengan sebaik mungkin. Oke, berarti kita harus yakin dulu ya Pak Heri ya. Nah, untuk yakin itu kita perlu belajar. Iya, benar. Kita perlu belajar sehingga kalau kita punya wawasan yang luas, kita tahu seperti dokter kan, dia tidak bisa pelajari hanya 2 jenis obat. Dia perlu belajar berapa jenis obat, berapa range dan jenis obat, sehingga dia bisa tahu, oh pasien yang satu ini lebih cocok produk apa, obat apa gitu. Mungkin obat A dicampur dengan obat C. Nah, satu lagi obat A campur dengan obat B. Satu lagi, oh nggak cocok, dia harus obat D baru selesai. Jadi teman-teman, itulah alasan kenapa kita perlu belajar supaya kita yakin dulu dengan produk kita, kemudian kita tahu bagaimana meracik, membuat yang terbaik untuk customer kita. Ya. Benar Pak Heri. Ya, jadi kita mulai masuk dulu ke ini. Kita ada satu gambaran tentang panin proteksi pasti ya. Panin proteksi pasti kenapa panin proteksi pasti? Karena dia adalah produk yang paling baru yang mungkin bagi sebagian teman-teman ini masih baru banget ini. Masih baru banget, kita belum tahu karakteristik produk ini. Kalau multilink, ini saya nggak perlu jelasin lagi, sudah makanan sehari-hari kan gitu ya. PSP juga sebagian sudah pandai menjual kan gitu ya. Benar. Nah sekarang ini adalah panin proteksi itu sebenarnya produknya bagaimana, apa dan bagaimana gitu. Nah apa itu adalah sebuah produk tradisional sebenarnya. Produk tradisional yang kita sering sebut sebagai endowment. Endowment. Jadi endowment adalah sejenis produk tradisional memiliki nilai tabungan. Jadi nilai ada tabungan. Pasti ya gitu ya. Ya. Pada prinsipnya adalah produk tradisional adalah produk-produk yang memiliki karakteristik yaitu masa pembayaran yang lebih pasti seperti itu. Kemudian kan banyak jenis lagi tradisional itu ada whole life, ada endowment. Kalau whole life itu adalah proteksi yang kita beli, misalnya kita beli 5 tahun, 10 tahun. Tapi perlindungannya itu seumur hidup. Nah, tapi masa pembayarannya pasti juga gitu. Nah, terlepas dari kondisi naik turunnya unit. Karena dia di sana biasanya produk tradisional itu tidak memiliki yang namanya unit link. Kecuali yang tipikalnya seperti smart protection ya. Itu hybrid. Jadi dua. Ya, seperti kalau binatang kan ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, ada binatang yang bisa hidup di dua tempat. Benar. Ya, itu kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman jadi ngerti gitu ya. Benar. Nah, kalau smart protection itu adalah produk hybrid yang dimana produk ini memiliki karakteristik di produk tradisional yang masa pembayaran pasti, tapi di satu sisi dia juga mendapatkan pilihan untuk mendapatkan keuntungan di unit link ya. Benar di pergerakan unit link. Jadi teman-teman dengan karakteristik produk yang kita tahu jelas, kita ketika jumpa dengan nasabah, kita ini ibarat orang yang punya senjata banyak,
Oke, jadi tinggal lihat musuh Ya, kita itu ini apa ya. nasabah ini mau pakai peluru apa Iya, kan iya, gitu iya, ya. iya, iya. Bukan peluru lah, obat apa gitu. Oh ya, Obatnya obat apa yang aja lah tepat ya. gitu. Benar-benar. Nah. Jadi kita lihat dulu ya nasabahnya, misalnya dia butuh obat yang apa ya, kita Ya. kasih produk apa gitu ya. Iya, benar-benar. Nah, Panin Proteksi Pasti, kita belajar dulu yang satu ini. Ini adalah sebuah produk endowment yang masa pembayarannya itu pasti. Oke. Pasti, jadi ada 2 pilihan. Anda bisa pilih masa pembayaran preminya 5 tahun Oh, baik, oke. atau 8 tahun. Oke. Nah, tentunya masa pembayaran premi juga mempengaruhi usia ya. Usianya berapa dia boleh bayar yang berapa tahun. Nah, Ya. nanti itu gampang. Kalau yang itu gampang kita tinggal waktu buat proposal kita lihat pilihannya ada 5 atau Dengan 8. 8 ya. Nah, masa pembayaran preminya memang 5 atau 8, tapi masa proteksinya 10 tahun. Oh, dia bukan seumur hidup ya ini Ya, ini bukan hanya seumur hidup. 8 tahun Endowment, maksimal benar. ya. Ini betul-betul endowment. Oke. Endowment murni 10 tahun dan 10 tahun kemudian perusahaan akan balikin ini. Semua preminya ditambah bonus 10%. Oke, jadi pasti semua ya, Pasti preminya semua. bayarnya berapa lama udah pasti. Sudah pasti. Ya kan, terus uangnya dibalikin berapa juga sudah Sudah pasti ya. Jadi bayar berapa sudah pasti, bayar berapa lama sudah pasti, dikembalikan berapa persen itu dari total yang dibayar juga sudah pasti ya. Dikembalikan sebesar 110%. Jadi sangat gampang sekali ya. So teman-teman, kita akan Pak Friendly mungkin bisa bantu ya, bisa bantu show salah satu contoh proposal. Saya ada titip ke Pak Friendly usia 40 atau 45 ya. Boleh dikasih contoh usia 45 tahun yang Panin Proteksi Pasti. Ya, UP1M. Nah, Anda bisa lihat ya teman-teman, kalau usia 45 tahun beli uang pertengahan 1 miliar. Dengan masa pembayaran premi ini di contoh ini adalah sebesar dalam waktu 8 tahun. Maka preminya adalah berapa Pak Friendly? Bentar ya. Nah, jadi teman-teman kita bisa punya pilihan bayarnya mau 8 tahun atau 5 tahun. Nah, untuk Panin Proteksi Pasti saya punya satu saran adalah teman-teman, kalau kita ketemu dengan nasabah yang dia butuh masa pembayaran premi lebih pendek, kita bisa kasih yang 5 tahun. Tapi kalau kita mempertimbangkan nasabah ini butuh proteksi, butuh proteksi lebih tinggi, maka kita lebih sarankan adalah kalau dihitung dari segi proteksi, maka itu pembayaran premi 8 tahun jauh lebih ringan ya? lebih bagus gitu. Kenapa? Karena otomatis yang dia bayar itu kan jauh lebih sedikit. Ya. Dan jarak antara proteksi dengan yang dia bayar itu beda ya, lebih tinggi kan gitu. Nah, ini udah ada. Oke. Nah, Pak ya, boleh dinaikkan ke atas ya. Oke, kita lihat ya bersama ya. Preminya adalah sebesar berapa? 35.300.000 ya. Bisa dinaikin sedikit? 35 juta. Belum nampak ya? Nih, 35.300 ya. Oke. Untuk yang ini 10 tahun ya. Nah, jadi teman-teman ini satu contoh. Ini Smart Protection, sorry. Ini Smart Protection, makanya angkanya jadi lebih besar ya. Yang Panin Proteksi Pasti. Ya. Nah, ini kita lihat ya, sekalian lagi dilihat kalau Panin Smart Protection itu bayarnya 35.300.000. Bayarnya 10 tahun. Maka artinya adalah kalau di Smart Protection bayarnya 10 tahun sebesar 35 juta per tahun. 10 tahun kan sekitar 300 juta. Ya. Tapi kita punya proteksi 1 miliar. Nah, kalau di Smart Protection kita akan terima secara pasti nilai tunai itu sampai di usia 99 itu 1 miliar juga. Jadi walaupun kita bayarnya 300 sekian juta, kita juga dapat yang namanya proteksi pasti sampai usia 99. Ya walaupun 10 tahun tapi proteksi sampai 99. Dan di usia 99 tahun itu kita terima uang pertanganan sebesar 100% uang pertanganan.
Jadi kalau tidak meninggal pun di usia 99 tahun terima 1 M. Tetap terima 1 M ya. Jadi di sini Premier apa? Di sini ada Smart Protection ya, ini contoh ya. Ini berarti pasti juga ya bayarnya pasti 10 juga, tahun. bayarnya pasti 10 tahun. Iya. Dan di sini untuk Smart Protection, dia pasti nanti akan kelihatan lebih mahal sedikit dibanding dengan proteksi pasti ya. Kenapa? Karena setiap Anda bayar premi, 20% daripada premi yang Anda bayar itu akan dialokasikan menjadi unit. Oke, ya ini yang tadi kita bilang ya, Ya. yang bisa hidup di darat dan di air. Ya, hybrid ya. Hybrid Jadi ya. dengan kondisi seperti itu sehingga nasabah dia tidak akan takut suatu hari nanti dia harus bayar lagi karena udah pasti. Benar. Tapi di satu sisi dia juga bisa menikmati perkembangan unit. Ya. Karena unit secara jangka panjang itu biasanya bagus. Benar. Jadi suatu hari nanti unit-unit yang dia kumpulkan itu dia terus akan bertambah. Kenapa? Karena dia tidak akan potong biaya asuransi. Oke. Dia akan bertambah setiap kali dia store dana premi, selalu ada tambahan. Ada tambahan 20% dari premi yang dia store itu akan masuk sebagai unit. Oke, berarti nggak ada potongan biaya malah nambah ya? Ya, unitnya akan tambah terus. Oke. Nah, kalau harga unit naik bagus, dia akan terima. Oke. Ada Pak Friendly? Belum dapat ya? Oke, gak apa-apa. Biar kita berikan waktu kepada Pak Friendly untuk lihat dulu proposalnya. Ya, jadi gimana nih Pak Heri, saya mau tanya nih. Nah. Sambil Pak Friendly Ya. buat ya. Jadi saya mau tanya, ini proteksi pasti ini Ya. khususnya untuk usia berapa sih gitu, atau customer yang seperti apa yang cocok dengan produk tersebut? Nah, jadi kalau kita balik lagi ya bahwasanya paning proteksi pasti ini untuk siapa saja, untuk karakter nasabah seperti apa yang cocok ya. Nah, paning proteksi pasti itu yang jelas adalah kita harus ketemu dengan nasabah yang pertama biasanya karakteristiknya adalah orang-orang yang tidak suka dengan yang namanya produk-produk investasi. Oke. Nah, itu sudah pasti ya. Mereka tidak mau resiko-resiko Tidak mau seperti itu ya? resiko-resiko yang ada, atau mereka mungkin saja sebaliknya adalah kalau Anda ketemu dengan orang yang sudah expert sekali. Ya. Expert artinya ini orangnya memang suka main saham. Trader lah ya kita Ya, bilangnya. mereka juga punya reksadana, Ya. mereka paham terhadap produk-produk investasi. Udah mengerti resikonya juga mengerti ya. resiko, itu juga ada kemungkinan bisa beli produk ini. Oke. Jadi banyak di lapangan para pemasar itu mengkombinasikan. Oke, kalau Anda sudah mengerti yang namanya investasi, Anda tidak perlu berinvestasi di asuransi lagi. Oke. Karena Anda lebih pandai kan? Iya. Anda lakukan sendiri aja. Oke. Jadi proteksinya itu diberikan pada perusahaan asuransi. Jadi dia tidak beli produk unit link, sebaliknya dia beli produk yang sifatnya lebih pasti, lebih tradisional. Itu bisa term, atau juga dia ada orang yang tipikal ya dia ambil bunganya saja untuk beli proteksi. Oke. Dia ambil hasil investasi dia beli proteksi, yang dimana ketika uang yang dia gunakan untuk beli proteksi tidak akan hilang juga. Ya. Jadi dia bayar contoh ya, oh ya udah ada ya, oke bisa di scroll ke bawah. Contoh ya, ini orang usia 45 tahun, beli UP 1 miliar, preminya lebih kurang 26.900.000. Ya. Bayangkan 26.900.000, bayarnya berapa tahun? 8 tahun saja. Kalau 8 tahun 26 juta berarti sekitar berapa? Boleh dinaikin lagi ke atas? Di scroll ke atas? Ya, lebih kurang yang dia bayar itu untuk uang pertama 1 miliar cuman 200 lebih sedikit saja. Bisa dinaikin ke atas? Scroll ke atas Pak Friendly. Untuk ke bawah ya? Enggak. Untuk hasilnya ya? Ya, untuk, kita lihat tabel hasilnya. yang 8 tahun ya? Ya, kita bisa lihat. Nah, oke. Anda bisa lihat bahwasanya dia akan mendapatkan total premi yang dia bayar sekitar 200 something lah ya. Iya. Nah, kemudian dia akan terima berapa? 230 sekian juta di akhir tahun ke-10. Itu udah plus bonus yang Plus 10% bonus 10% ya? dari total premi yang dia store. Ya. Jadi bayangkan orang ini kalau tipikal orang yang dia sudah ngerti, dia hanya pakai bunga dia untuk beli proteksi. Dan ini orang gampang ya, bunganya juga gak habis loh. Oke. Bunganya juga pasti kembali lagi gitu. Oh, iya. Nah, tapi dia sudah dapat proteksi dan
Dan range proteksinya itu lumayan besar. Ya. Kan dia bayar selama 8 tahun itu cuma sekitar 200-an juta, per tahunnya 1 miliar loh. Oke. Nah, karakteristik seperti ini orang-orang yang sudah punya keahlian di bidang investasi, dia gak mau pusing lagi, ini cocok sekali. Jadi teman-teman, kalau produk ini dibagikan kepada orang-orang yang backgroundnya orang bank, maka ini pasti akan laku sekali. Benar. Karena kan ini kan pasti punya ya. Iya, karena pasti kan. Nabung juga kan. Terutama juga satu lagi, karakteristik orang-orang yang tipikalnya deposan. Deposan di bank yang sifatnya orang yang sudah orang yang lebih suka yang sifatnya deposito pasti aja. Oke, iya. Jadi dia ini seperti deposito aja, dia seperti simpan uang di bank. Iya. Kan sekarang bunga bank juga gak besar ya. Iya. Apalagi kalau bunganya dia taruh bukan di deposito. Deposito sekarang juga hanya sekitar berapa ya? 3-4 ya. 4%, Iya. Sekarang lagi turun ini. Benar. Turun 3%, 4% deposito, bayangkan belum potong pajak 20%. Iya. Jadi sebenarnya di bank gak dapat banyak juga gitu, gak ada artinya dan gak ada proteksi loh. Jadi dengan kondisi kita punya produk panin proteksi pasti, itu pasti loh, pasti total dalam 10 tahun itu dikembalikan 10%. Oke. Kan? Jadi Anda kalau simpan 20 juta, contoh ya, supaya gampang kalau 20 sekian juta agak bingung. 20 juta, 10 kita bayar 5 tahun nih, contoh. 5 tahun 20 kali 5 kan 100 juta. 100 juta, di tahun ke-10 Anda terima 110 juta. Sudah pasti. Ya. Ya, kalau Anda yang bayar 8 tahun ya total 8 tahun premi yang di store ditambah 10% di total premi yang kita sudah bayar, kita terima 110%. Jadi udah pasti bagi orang-orang yang suka deposito, ini enak banget gitu. Benar, enak banget. Benar, Dia tinggal agen-agen kalau dapat model nasabah yang karakternya seperti itu, wah itu bisa dapat besar. Kenapa? Karena produk ini saya sarankan jangan dijual bulanan. Langsung jadi, tahunan ya Pak Heri? Premi tahunan aja. Okay. Premi tahunan dia lebih murah. Oke. Ya, dia bayar per tahun kan lebih murah. Ada perbedaan ya? Ada perbedaan, lebih murah ya. Kemudian yang pasti adalah nasabah tidak akan pusing lagi. Dia akan terima kembali uangnya di tahun ke-10 pasti 110%. Nggak dikenakan biaya atau pajak tidak ya? Tidak dikenakan pajak dan segala macam. Kemudian dia dalam 10 tahun itu ada proteksinya. Jadi dia seperti deposito tapi dapat asuransi gratis ya. Ya. Demikian. Jadi teman-teman, ada nggak nasabah seperti itu? Ada gitu. Jadi kita jangan anggap remeh, pasar ini ada. Ya. Dan pasar ini sebenarnya ketika kita tidak jalanin, kita nggak tahu ternyata banyak. Nah, kadang-kadang kita ketemu sama nasabah yang sudah punya banyak sekali produk yang lain, dia perlu kombinasi kan? Benar. Nah, dia perlu kombinasi, dia boleh pakai produk seperti ini. Dan biasanya kalau orang-orang yang usia lanjut, saya kan sarankan tadi ya, orang-orang usia lanjut itu lebih cocok ke produk yang tradisional. Ya. Jadi bisa ke panin proteksi pasti atau smart protection. Jadi udah pasti dia bayar berapa tahun udah pasti dan tidak akan terganggu ataupun punya resiko di dalam hal naik turunnya unit. Ya. Jadi udah pasti. Tapi gitu. Sekali lagi kan maksudnya kan tergantung customernya juga ya. Tergantung customernya yang berusia, yang berumur juga mereka juga ada yang tapi di satu sisi sebenarnya bukan soal itu aja. Jadi kalau produk unit link itu ada dua komponen yang perlu diperhatiin kalau di usia tua. Satu adalah yang tadi unit link, harga unit naik turun. Ya. Yang kedua adalah biaya asuransi. Memang kalau biaya asuransi di usia tinggi di unit link itu sudah mahal kan gitu ya. Jadi suatu hari nanti bisa saja terjadi adalah premi yang dia store tuh biaya asuransi itu jauh lebih tinggi daripada premi yang di store. Kalau di panen proteksi pasti di smart protection dia tidak peduli lagi, dia tidak pusing lagi, biaya asuransi akan naik setinggi itu. Benar. Kenapa? Karena sudah dihitung dengan rate yang paling bagus, sehingga resikonya sudah diambil oleh perusahaan. Kita tidak pusing lagi, pokoknya sampai kapan proteksi saya berapa, saya bayarnya pasti 10 tahun, 15 tahun pasti, kemudian proteksi sampai berapa, saya bisa dapat berapa. Seperti itu. Nah, jadi itu panin proteksi pasti ya. Jadi orang-orang yang karakteristik seperti itu kita bisa kasih saran untuk ambil produk ini. Kemudian kalau teman-teman contoh ketemu dengan orang yang sudah punya
punya masa pensiun yang pasti. Nah, ini saya ketemu nih perusahaan yang mau kasih asuransi kepada karyawan dia, di mana karyawan dia itu sudah dipastikan dia akan pensiun misalnya 10 tahun kemudian. Oke. Kan kalau pensiun kan bagaimana? Perusahaan mau gak mau 10 tahun kemudian harus kasih uang tertentu kan? Betul. Uang pensiun kan? Ya. Dan daripada dia langsung kasih, dia cicil sekarang. Oh, oke. Dia cicil sekarang dan dalam bentuk polis, Ya. dia ada proteksi. Jadi kalau misalnya karyawan dia itu dalam 10 tahun ini terjadi suatu hal, Di dalam 10 ya bagi tahun saya, ya, belum pensiun ya belum ini pensiun. ya. Bagi saya sebagai seorang pemilik perusahaan, saya masih selagi dia adalah karyawan Ya. saya punya kewajiban. Oke. Kalau misalnya karyawan saya ya. terjadi sesuatu, maka ada uang duka yang saya kasihkan, tanggung jawab saya kepada keluarga dari karyawan saya kan gitu ya. Nah, jadi kalau dia mau beli produk ini sangat cocok sekali. Oh, gitu. 10 tahun kemudian, contoh ya, 10 tahun kemudian karyawan saya akan terima berapa? Benar. Dan dia akan dapat proteksi berapa? Jelas sekali loh. Bayangkan kalau Anda bisa datangin perusahaan-perusahaan yang punya kapasitas seperti itu, punya kebutuhan seperti itu, maka Anda akan panen gitu. Grosir ya itu Iya, namanya ya. benar. bisa main sekaligus Partai besar ya partai bahasanya besar ya. gitu ya. Jadi karena itulah kita perlu tahu karakteristik produk ini cocoknya untuk apa, untuk siapa gitu ya. Nah, jadi kalau untuk orang-orang yang muda tertentu juga bisa juga. Jadi kalau orang-orang yang masih muda yang dia juga tipikal betul-betul mau main safe, mau main aman, pokoknya uang saya harus kembali dan saya juga mau menikmati, ya kasih yang ini juga beli. Berarti untuk anak muda meskipun dia yang mengerti resiko atau yang mau main aman juga tetap bisa ya untuk beli produk ini ya. Betul. Jadi kita harus lihat dulu kebutuhannya. Jadi kan tadi saya bilang ada orang yang sangat ahli di bidang keuangan, dia juga bisa membutuhkan produk ini. Benar. Artinya adalah dalam kacamata yang berbeda gitu. Iya. Nah kemudian kalau kita lihat lagi contoh ya dibanding dengan panen proteksi dibanding dengan smart protection. Nah kalau smart protection itu lebih cocok kemana? Contoh ya, so teman-teman tahu positioning produk panen proteksi pasti itu seperti apa? Yang pasti adalah proteksi pasti itu seperti pengganti deposito. Jadi orang sudah pasti uangnya dia kembalikan, jumlahnya sudah jelas. Ya 10 tahun kemudian berapa, kemudian proteksi selama 10 tahun itu sudah jelas juga. Iya. Ya. Nah, kalau smart protection agak berbeda ya. Smart protection itu kan dia masa proteksinya lebih panjang. Bisa dibilang seumur hidup ya, 99 ya, seumur hidup. tahun ya. Jadi seperti whole life, seperti kalau di protection ada whole life. Ya. Cuman di dalamnya karena hybrid ada kandungan 20% unit link. Nah, jadi untuk produk seperti ini kita maunya kasih ke siapa? Itu paling bagus adalah kalau kita bisa kasih kepada orang-orang yang masih muda. Oke. Jadi dia ingin misalnya saya mau beli asuransi, mau besar nih asuransi, proteksinya kalau bisa seumur hidup, ya jangan 10 tahun. Ya saya maunya panjang kan gitu ya. Kemudian saya juga pengen nikmati hasil daripada unit link ya. Investasi tabungan lah. saya. Oh, oke. Saya pengen nikmati tabungan saya di polis. Oke, Jadi, ini tabungan berarti yang pasti ya Pak Heri ya? Tabungan bukan pasti sih, tabungannya itu dalam bentuk link, dalam unit. Oh oke. Nah Jadi yang kan pasti ada adalah unitnya pasti ada gitu. Iya. Tinggal harga unitnya aja. Benar. Jadi setiap kali dia store itu tetap dapat 20% dana tersebut dalam bentuk unit. Oke. Nah unit yang terbentuk tidak akan habis. Unit itu tetap akan ada gitu. Iya. Hanya tergantung besar kecilnya saldo itu tergantung besar kecilnya gerakan daripada unit link tersebut, harga unit link dan harga NAV. Nah, jadi kalau orang-orang seperti ini yang memiliki kondisi seperti itu ya kita bisa tawarin ya. Kemudian juga bagi nasabah yang usianya sudah lanjut, yang tadi saya bilang ya, smart protection itu sangat membantu sekali ya. Jadi teman-teman, Anda boleh lihat juga ya kalau smart protection itu saya ada buat perbandingan ya teman-teman nanti. Waktu kita cukup gak ya? 245 ya. Nah, jadi teman-teman nanti Pak Friendly setelah sesi ini akan kirim kepada teman-teman ya. Setelah sesi ini selesai akan kirim ke teman-teman itu satu daftar tabel panen proteksi pasti. Jadi akan lihat Anda tidak perlu buat proposal, Anda tinggal lihat aja usia 45 contoh.
mau bayar 8 tahun 1M berapa preminya? Oh itu langsung ada perhitungannya atau gimana? Ada tabelnya. Jadi Anda tinggal lihat saja. Nggak usah buat proposal udah bisa. Ya preminya berapa? Yang mau bayar 5 tahun berapa? Oh ya membantu sekali ya itu ya. Membantu sekali. Ya. Karena ini produknya kan pasti ya. Pembayarannya udah pasti, preminya udah pasti. UP-nya tinggal proporsional aja 1M berapa. Kalau mau 2M kali 2. 500 juta ya bagi 2. Kurangin aja ya benar. Ya. Nah, untuk smart protection otomatis jelas ya, preminya pasti akan sedikit lebih tinggi dibanding proteksi pasti, tapi manfaatnya juga lebih bagus. Ya, bukan lebih bagus, tapi ada yang lebih sesuai dengan kondisi nasabahnya, kebutuhan nasabah. Jadi memang tidak semua orang juga butuh lebih sih, orang butuh ya 10 tahunnya saya 10 tahun cocok. Seperti tadi contoh yang perusahaan kan 10 tahun udah cukup, kan gitu ya. Nah, kalau kita tanya lagi lah, jadi nanti kalau sudah ada smart protection, sudah panen proteksi pasti, jadi multilink sama maxilink bagaimana? Iya, gimana dong Pak Heri? Kita dari tadi kan bahasnya kan itu yang pasti terus ya. Iya. Nasibnya multilink nih gimana gitu? Nasibnya bagaimana? Aduh ya teman-teman, jadi banyak sekali ada orang yang mengatakan saat sekarang ini unit link jadi tidak begitu favorit ya. Benar. Saya bilang enggak juga. Karena sampai saat sekarang ini saya masih favorit kan unit link. Oke. Pada kondisi semua orang berkejar-kejar untuk jualan yang pasti, Pak Heri tetap ini ya. Saya sendiri secara pribadi saya masih yakin, saya masih. Kenapa? Prinsip di bidang keuangan adalah beli sesuatu pada saat harga murah kan. Iya, benar. Kan gitu ya. Benar. Kapan murah? Sekarang murah. Benar. Jadi Anda harus mengerti itu. Nah tentunya ya balik lagi karakteristiknya kan. Ya, kebetulan saya usianya masih muda ya. Jadi kalau yang usianya sudah 70 tahun ya dia akan pertimbangkan lagi ya. Karena orang 70 tahun dia juga akan berpikir berapa lama saya harus menunggu, apakah usia saya masih cukup untuk mengatasi resiko tersebut. Nah itu kan jadi masalah. Tapi ini Pak Heri, saya ada pertanyaan. Sekarang contoh nih kan usia 30 misalnya ya kan. Kalau yang tadi kita bahas kan usia 60-70 biayanya udah tinggi kan. Dengan kondisi sekarangnya 30 tahun nanti kan dia akan naik juga ke 70-60 juga kan usianya kan. Betul. Gimana tuh Pak Heri? Makanya di pertemuan sebelumnya kalau teman-teman ikut ya, kalau Anda rajin ikut, Anda bakal dapat banyak pelajaran. Saya pernah mengajarkan bahwasanya sebenarnya ketika kita beli polis asuransi jiwa, kita beli sebuah proteksi, kita juga harus tahu berapa lama saya butuh proteksi ini. Nah, saya ingat waktu saya dengan Pak Irwan ya, saya kasih satu gambaran gini. Kalau saya sekarang usia 40-an, anak saya usia 15-an. Pada saat saya usia 30 tahun kemudian, anak saya sudah usia berapa? 45 ya. 45-an, bahkan ada yang 50 tahun. Benar. Kan gitu ya. Jadi pada saat kita usianya sudah 70-an, anak kita tuh sekitar usia 40 sampai 50-an. Benar. Pertanyaannya adalah, apakah anak kita masih membutuhkan proteksi kita? Kan gitu ya. Jadi saya tidak bisa jawab ya atau tidak, tergantung lagi kan. Iya betul. Jadi kalau misalnya ternyata orang itu sudah tidak butuh, ngapain proteksi dipertahankan? Benar. Kenapa? Karena kalau pada unit link kita memiliki satu kelebihan yaitu kita belinya murah. Kita belinya murah sehingga pada orang-orang di usia produktif seperti kita ini, kita butuh sebuah proteksi yang tinggi gitu loh. Benar. Karena produktivitas kita tinggi. Dan kalau misalnya terjadi sesuatu dengan kita, yang namanya produktivitas tinggi itu tiba-tiba hilang, keluarga kita itu akan sangat kesusahan. Sehingga saya butuh sebuah produk yang performance-nya tinggi. Performance-nya tinggi dalam arti adalah dari segi perlindungannya tinggi. Dan saya punya satu harapan, saya beli saat sekarang ini unit masih murah. Masih murah ya. Suatu hari nanti, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, who knows? Kan bisa saja itu terjadi perbaikan yang sangat baik. Benar. Kan? Dan ya kita harus ukur juga ya. Tadi pertanyaan Natali, sampai berapa lama saya butuh pertanggungan jiwa. Makanya di desain proposal itu saya selalu buat
additional life covernya sampai usia 80 aja. Oke. Jadi cukup lah kalau usia 80 apalagi ya. Iya. Anak kita sudah usia 50, 60 gak mungkin deh dia masih tunggu proteksi asuransi dari kita yang sudah usia 80. Iya, tapi kalau misalnya nih Pak Heri kan ada kan nih orang yang udah bayar lama nih ya kan. Udah usia 70-an, 80-an, mereka masih sehat nih kita bilang kan. Terus kalau disuruh tutup polisnya kan aduh. Sebenarnya nggak perlu tutup polis. Dia kan polis asuransi unit link kan tetap berjalan terus. Jadi yang penting adalah bagaimana dia bisa dia tarik aja uangnya. Kan tidak perlu proteksi lagi anaknya. Anaknya mungkin sudah yang satu sudah punya PT apa, satu sudah jadi bos apa. Kan mereka nggak butuh asuransi dari dia lagi. Sebaliknya kan mereka yang harus berbakti pada orang tua kan. Jadi saya sebagai orang tua ya ambil aja uangnya kan daripada saya terusin produknya, saya bayar biaya asuransi mahal, dan saya juga gak bakal nikmati, anak saya juga gak akan nikmati, gak perlu lagi. Kan lebih baik dana yang ada dari hasil itulah saatnya kita menikmati hasil unit link kita. Jadi jangan terlalu lama juga ya, usia 70 masih oke lah. Usia 80 nanti uangnya 1 miliar mau diapain gak tahu. Iya benar. Jadi itu lebih kurang ya. Nah, Maxiling juga demikian. Nanti kita akan. Nah, teman-teman. Kali ini lebih cocok di mana dibanding dengan positioningnya dibanding dengan produk-produk lain itu seperti apa. Tidak semua orang butuh produk yang sama. Benar. Kita sesuaikanlah dengan kondisi karakter orang tersebut dengan produk yang kita miliki. Karena setiap produk punya karakter yang berbeda-beda juga. Seperti itu. Jadi kalau untuk produk ini menurut Pak Heri tergantung orang ya, usianya, jenis kelaminnya untuk pekerjaannya apa, kondisi finansialnya apa, latar belakang keluarga segala macam itu semua harus kita tahu ya, teman-teman. Fact findingnya harus benar-benar detail sampai ke dalamnya ya. Semakin detail fact finding kita akan memberikan solusi yang jauh lebih baik. Iya, benar. Jadi sampai sini aja Pak Heri. Sampai di sini ya. Ini udah jam 3 juga ya. Jadi memang kita tepat waktu 1 jam untuk sales klinik. Pak Heri, thank you buat sharing hari ini yang luar biasa ya. Thank you juga buat teman-teman semua yang udah polling. Kita ketemu lagi di sales klinik minggu depan. Ya, kita jumpa lagi di sales klinik berikutnya. Semoga pertemuan kita hari ini ya bisa bermanfaat buat teman-teman di lapangan. Anda harus yakin dengan yang namanya Panin Proteksi Pasti. Ya, jadi ini produk yang juga sangat bagus. Kita punya banyak produk yang bagus ya. Tinggal bagaimana kita sesuaikan dengan kondisi nasabah bagaimana aja kita ya. Jadi Anda harus yakin. Anda yakin maka penjualan Anda pasti akan bagus juga. Benar Pak Heri. Thank you. Sampai jumpa teman-teman.